dalam Tuhan Yesus. Sangat berbahagia apabila saat ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara program Renungan Rohani GKI Peterongan, Bajeng Karanggawang. Walaupun perjumpaan kita hanya perjumpaan secara virtual, namun kita yakin dan percaya kuasa Tuhanlah yang terus menyatukan hati dan pikiran kita. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Sungguh mengucap syukur Tuhan dengan setiap berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Berkat keluarga kami, teman-teman dan saudara-saudara kami, khususnya saudara dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan melembutkan hati kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan setiap renungan, setiap firman yang sudah Engkau taburkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini tema renungan kita adalah tetap berjuang dalam ketaatan. Mengapa kata-katanya tetap berjuang? Karena godaan begitu banyak di sekitar kita dan terus berusaha menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus berjuang untuk menjadi pemenang. Dan saat ini kita akan belajar bersama dari ketaatan seorang Paulus. Dasar firman renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, jika kita mengingat kembali saat Paulus berada di dalam penjara, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 19 sampai 40. Kita bisa melihat bagaimana Paulus dalam ketaatannya kepada Tuhan yang yaitu mengusir roh tenung dari seorang perempuan di Filipi justru mendapat kesulitan. Paulus dibawa ke pembesar-pembesar kota itu dan mendapat fitnah, dianggap mengacau kota, sehingga mereka mengalami penyiksaan dengan didera berkali-kali dan kemudian dipenjarakan di ruang penjara yang paling tengah dengan kondisi kaki dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Pada saat Paulus melakukan penganiayaan yang semacam itu, apa yang dilakukannya? Di pasal 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Luar biasa. Dalam tekanan yang sedemikian berat, Paulus justru berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allahnya. Nah, dengan kondisi yang demikian, saudara, misalkan kita berada dalam kondisi yang sama seperti Paulus, mungkin rasa yang kita rasakan ya dengan kondisi yang sama adalah jengkel, sedih, takut bahkan, dan segala macam rasa ya.
Bagaimana rasanya kita apabila sudah melakukan sesuatu yang benar, yang kita rasakan sudah sesuai dengan perintah Tuhan, justru kita mengalami kesulitan. Mungkin logika manusia kita akan mengatakan ada yang salah, ya, dan kemudian otak memerintahkan kita untuk segera ambil langkah untuk berbalik dan jangan melakukan hal itu lagi. Seandainya Paulus patah di tengah jalan, ya, patah di tengah ujian ketaatan itu, kira-kira apa yang terjadi? Sangat manusiawi. Kalau Paulus jengkel kemudian Tuhan, kemudian dia karena perlakuan pembesar yang demikian membuat dia menderita, dan kemudian dia membuat keputusan berbalik dari Allah, ya, kira-kira apa yang kemudian terjadi? Kita lihat pada Kisah Rasul yang ayat 26 dikatakan setelah ayat 25 itu setelah ada puji-pujian, ada doa. Di ayat 26 dijelaskan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang saya maksudkan tadi. Seandainya Paulus patah di tengah jalan dan kemudian dia berbalik karena dia merasa saya sudah melakukan kehendak Tuhan dan tidak mengalami sesuatu yang baik, justru sebaliknya sesuatu yang berat, maka Paulus tidak akan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Jadi saudara, marilah kita kembali merefleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita harus mengalami celaan dari orang lain ketika kita sedang menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Entah itu dari rekan-rekan di lingkungan pekerjaan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Kita mungkin dianggap berlebihan ketika menjalankan ketaatan kepada Tuhan itu. Tetapi belajar dari Paulus bahwa kesetiaan untuk tetap taat dan percaya akan membawa kepada suatu pengalaman rohani yang luar biasa, dan kita dapat menikmati proses pendewasaan dari Tuhan. Dan tentu saja ini akan menjadikan kita akan lebih bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terus berjuang untuk taat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketaatan yang kita buat, ketaatan yang kita lakukan akan membawa kita pada proses pendewasaan, dan kita akan semakin mengenal Dia dengan benar. Dia mempunyai rencana, mempunyai rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera bagi anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mampu untuk terus berjuang di dalam ketaatan kami kepadamu. Tolong hamba-Mu ini Tuhan. Tolong kami supaya kami terus menerus memandang Tuhan dan taat menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.